Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali bersama saya Mona Zarenisa dalam kanal siaran berita pemerintah. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto kembali melantik sejumlah pemangku jabatan yang mengisi Kabinet Merah Putih masa jabatan periode tahun 2024-2029. Sejumlah jabatan yang dilantik seperti Ketua Mahkamah Agung dan Kepala Badan. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pemangku jabatan yang mengisi Kabinet Merah Putih masa jabatan periode tahun 2024-2029. Adapun acara pelantikan tersebut digelar di Istana Negara Jakarta pada Selasa 22 Oktober 2024. Sejumlah jabatan yang dilantik seperti Ketua Mahkamah Agung dan Kepala Lembaga. Dalam Kabinet Merah Putih, Mahkamah Agung diketuai Sunarto. Sunarto sebelumnya terpilih usai mendapatkan 30 suara dari 45 suara dalam sidang paripurna khusus pemilihan Ketua Mahkamah Agung yang telah berlangsung pada 16 Oktober 2024. Pria kelahiran Sumeneb ini memulai karirnya di dunia peradilan sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 1985. Setelah itu ia dilantik sebagai hakim di Pengadilan Negeri Merauke pada 1987 dan kemudian melanjutkan karir di berbagai pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Karirnya terus menanjak berkat integritas dan kemampuannya sehingga mengantarkan dia menjadi hakim agung pada tahun 2015 dan 2 tahun kemudian dipercaya menjadi Ketua Kamar Pengawasan MA RI. Ia juga terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial pada 2018 dan kemudian menjabat sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial pada Februari 2023. Pelantikan sebagai Ketua Mahkamah Agung tahun 2024 merupakan puncak dari perjalanan karirnya yang panjang dan penuh dedikasi di bidang peradilan. Selain melantik Ketua MA, Presiden Prabowo juga melantik Kepala Badan. Dalam kepemimpinan Prabowo Subianto dibagi menjadi 5 badan. Kelima badan itu ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden yang berbeda. Pelantikan pertama adalah Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus yang dikepalai oleh Aris Marsudianto. Aris merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia dan jabatan terakhirnya yakni Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Gerindra untuk Provinsi Jawa Barat. Pelantikan badan yang kedua yakni Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara di bawah kepemimpinan Mulyaman Darman Syahadat. Mulyaman merupakan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2012-2017, kemudian menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Swiss merangkap Liechtenstein sejak 2018 hingga 2023. Selanjutnya yakni Badan Penyelenggara Haji yang dipimpin Muhammad Irfan Yusuf sebagai kepala. Irfan Yusuf yang dikenal sebagai Gus Irfan merupakan salah satu ulama terkemuka dari Jombang yang juga dikenal sebagai pengasuh pondok pesantren. Di luar dunia pesantren, Gus Irfan juga aktif di dunia pemerintahan dengan menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029. Kemudian Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang dinakodai Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko merupakan seorang aktivis 1998. Dia juga pernah menjadi anggota PDIP dan menjadi anggota DPR RI periode 1999-2019. Dan yang terakhir yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang dipimpin Haikal Hasan. Haikal Hasan Baras atau yang akrab disapa Babe Haikal adalah seorang pendakwa dan seorang motivator yang memberikan inspirasi kepada banyak orang melalui ceramah-ceramahnya yang kerap membahas kehidupan dan nilai-nilai keagamaan. Sebelum dikenal sebagai dai, Haikal pernah bekerja sebagai konsultan sumber daya manusia di perusahaan tambang dan menunjukkan perjalanan karirnya yang beragam. Pemirsa, selain melantik Ketua Mahkamah Agung dan Kepala Badan, Presiden Prabowo Subianto pada Selasa 22 Oktober 2024 juga resmi melantik 7 utusan khusus Presiden di Istana Presiden Jakarta. Presiden Prabowo Subianto pada Selasa 22 Oktober 2024 resmi melantik 7 utusan khusus Presiden. Ketujuh nama tersebut yakni pertama Muhammad Mardiono sebagai utusan khusus Presiden bidang ketahanan pangan.
Muhammad Mardiono dikenal sebagai seorang politisi ulung sekaligus pengusaha yang memiliki sejumlah perusahaan yang bergerak di berbagai sektor. Yang kedua, Setiawan Ikhlas sebagai utusan khusus Presiden bidang ekonomi dan perbankan. Ia merupakan seorang pengusaha batubara Indonesia asal Palembang, Sumatera Selatan dan pemilik Bomba Group, sebuah perusahaan holding atau induk investasi terdiversifikasi yang membawahi entitas bisnis di banyak bidang usaha. Utusan khusus Presiden ketiga yakni Miftah Maulana Habibur Rahman sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sering disapa dengan panggilan Gus Miftah, ia merupakan seorang ulama, dai dan pimpinan pondok pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta, yang saat ini fokus berdakwah bagi kaum marginal, baik melalui dakwah di dalam maupun di luar pesantren. Utusan khusus Presiden yang keempat yakni Raffi Farid Ahmad sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Raffi Ahmad hingga saat ini dikenal sebagai seorang aktor, pembawa acara, penyanyi, pengusaha, influencer, produser, dan pendiri perusahaan Rans Entertainment. Yang kelima yakni Ahmad Rida Sabana sebagai utusan khusus Presiden bidang usaha mikro, kecil dan menengah, ekonomi kreatif dan digital. Selain aktif di dunia politik dan pernah memiliki jabatan strategis dalam partai politik, Rida juga memiliki reputasi sebagai pengusaha yang sukses. Keenam, Mari LK Pangestu sebagai utusan khusus Presiden bidang perdagangan internasional dan kerjasama multilateral. Selain menggandeng gelar doktor di University of California Davis, Amerika Serikat, Mary LK Pangestu pernah dipercaya menjadi Menteri Perdagangan pada era Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Yang terakhir yakni Zita Anjani sebagai utusan khusus Presiden bidang pariwisata. Sebelumnya Zita Anjani merupakan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2019-2024. Zita menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Amanat Nasional. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabinet Merah Putih Arifatul Khoiri Fauzi dalam serah terima jabatan Menteri PPPA di Jakarta menegaskan akan melanjutkan langkah perjuangan Menteri PPPA sebelumnya, Bintang Puspayoga, dalam mengentaskan isu perempuan dan anak. Menteri PPPA Kabinet Indonesia Maju Bintang Puspayoga dalam serah terima jabatan kepada Menteri PPPA Kabinet Merah Putih Arifatul Khoiri Fauzi di Jakarta 21 Oktober 2024 menitipkan pesan melanjutkan ragam isu perempuan dan anak. Indonesia masih menghadapi tantangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Norma sosial, budaya, dan kesetaraan gender masih menjadi isu besar yang berdampak luas bagi perempuan dan proses pembangunan. Arifatul memandang perempuan Indonesia memiliki potensi besar dan membawa perubahan signifikan jika diberdayakan dan dibimbing. Sementara anak-anak Indonesia sebagai masa depan bangsa, negara harus memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan yang ramah, aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Tantangan yang kita hadapi sebagai bangsa masih begitu besar. Masih ada begitu banyak perempuan yang terpinggirkan, anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak dasarnya, serta berbagai bentuk kekerasan yang masih terjadi di tengah-tengah kita. Sementara itu, pemirsa, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, menyebutkan pihaknya akan fokus pada pemberian edukasi kepada para ibu di Indonesia untuk meningkatkan tumbuh kembang anak dan kualitas anak. Usai dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri PPPA dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, Veronica Tan mengatakan pihaknya akan terus fokus pada upaya pencegahan, terutama dalam mengedukasi perempuan dan anak-anak. Ia menekankan pentingnya kemandirian perempuan dan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dalam menghadapi berbagai tantangan pada masa mendatang. Peran ibu sangatlah penting untuk dapat menghasilkan dan mewujudkan anak yang berkualitas. Veronica juga ingin perempuan Indonesia tak hanya memiliki banyak anak, tetapi juga memikirkan gizi untuk pendidikan yang berkualitas. Nantinya Wamen PPPA akan berkoordinasi dengan semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak di Indonesia. Buat saya sih sebenarnya saya ingin ibu-ibu itu punya anak-anak yang berkualitas ya, bukan kuantitas. Dalam arti ya saya lihat banyak sekali sebenarnya ibu-ibu yang mungkin punya anak nggak mikir panjang.
punya anak aja tapi nggak tahu nanti pendidikannya sampai besar apa. Makanya mungkin hal-hal seperti itu, edukasi atau perempuan yang belum cukup umur menikah kalau dini. Nah itu hal-hal yang perlu diedukasi sebenarnya. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.